Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Muslimatul Husna, NIM A1C3190882, kelas reguler C dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah yaitu fisika animasi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran fisika mengenai materi dinamika rotasi. Karena kita akan membahas mengenai dinamika rotasi, maka kita harus mengetahui apa itu dinamika rotasi. Dinamika rotasi adalah cabang mekanika yang mempelajari gerak rotasi dengan melibatkan gaya, massa, dan faktor lain yang turut mempengaruhi gerak rotasi. Dapat kita ketahui bahwa banyak peristiwa-peristiwa dan fenomena di alam semesta ini berhubungan dengan fisika. Nah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu fenomena fisika mengenai dinamika rotasi. Tahu nggak sih, ketika kita membuka pintu, kita juga butuh fisika loh. Kita tahu bahwa pintu itu merupakan salah satu benda diam. Agar pintu tersebut dapat terbuka, maka pintunya harus bergerak. Nah, kita harus melakukan sesuatu pada pintunya. Kebanyakan dari kita berpikir bahwa kita hanya perlu memutar saja gagang pintunya, lalu didorong, kebuka di pintunya. Dan juga banyak di antara kita bertanya-tanya, kenapa sih gagang pintunya terletak di ujung pintu? Berikut penjelasannya. Ketika kita mau gerakin pintunya, kita pastinya harus mendorong atau menarik pintunya. Artinya, kita harus melakukan suatu gaya pada pintu tersebut. Gaya yang memiliki kemampuan yang membuat benda diam menjadi berotasi disebut torsi. Misalnya, ketika kita ingin membuka pintu, semakin kencang kita dorong pintunya, maka semakin besar pula torsinya, dan semakin cepat pula pintunya akan kebuka. Jadi, besarnya gaya yang kita berikan termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya torsi. Adapun faktor lainnya yang dapat mempengaruhi besarnya torsi yaitu jarak antara gaya dan pusat rotasi atau dikenal dengan sebutan lengan torsi. Ternyata, dapat kita ketahui bahwa semakin besar jaraknya, maka semakin besar torsinya. Artinya, semakin mudah benda untuk berotasi. Jika kita mencoba membuka pintu yang gagang pintunya berada di tengah pintu dengan besar gaya yang sama, maka pintunya jadi susah kebuka sehingga kita butuh lebih besar gaya agar pintunya terbuka lebih lebar. Nah, itulah alasan kenapa gagang pintu dipasang di ujung pintunya, agar kita tidak perlu bekerja keras untuk membuka pintunya. Sekarang coba kita bandingkan ketika kita membuka pintu pada ujung pintu dengan ketika kita membuka pintu pada poros atau tengah pintunya. Yang manakah yang lebih berat? Berikut contoh pengaplikasiannya. Ketika saya mencoba untuk membuka pintu dengan gagang pintunya berada di ujung pintu, maka pintu akan terbuka dengan lebih mudah. Namun ketika saya membuka pintu dengan menarik pada tengah pintu atau pada poros pintu, maka saya akan terasa lebih berat saat membuka pintu. Faktor terakhir yang mempengaruhi besarnya torsi adalah sudut antara gaya yang diberikan dengan lengan torsi. Saat kita coba dorong pintu sejajar dengan pintunya, tentu pintunya tidak akan bergerak. Gaya yang bisa membuat pintunya bergerak adalah gaya yang arahnya tegak lurus terhadap lengan torsi. Secara matematis dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu torsi yang dilambangkan dengan tau sama dengan gaya tegak lurus dikali panjang lengan torsi. Jika gaya yang diberikan berbentuk miring, maka kita harus mencari gaya yang tegak lurus terhadap lengannya. Untuk mencarinya, kita dapat menggunakan trigonometri dengan mengalihkan gaya yang diberikan atau F sama besar dengan sudut yang terbentuk, misalnya theta. Untuk besar gaya pada sumbu Y, kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus yaitu FY sama dengan F dikali sin theta. Sedangkan untuk gaya pada sumbu X dapat kita hitung menggunakan rumus yaitu Fx sama dengan F dikali cos theta. Sama seperti gaya pada umumnya, torsi juga mempunyai arah. Bedanya, arah torsi hanya ada dua, yaitu searah atau berlawanan arah jarum jam. Kedua arah torsi ini dibedakan dengan memberikan tanda positif untuk torsi yang berlawanan arah jarum jam dan negatif untuk arah yang searah jarum jam. Lalu bagaimana cara menentukan arahnya? Caranya, kita hanya perlu putar gayanya ke arah pusat rotasi yang membentuk sudut terkecil. Misalnya kita punya gaya seperti gambar ini.
di mana arah torsinya ke kiri atau berlawanan arah jarum jam, karena sudut yang dibentuk jika kamu putar gayanya ke kiri lebih kecil daripada jika kita putar gayanya ke kanan. Pada gaya translasi kita tahu bahwa gaya sama dengan massa dikali percepatan. Ini merupakan rumus dari hukum 2 Newton. Karena dinamika rotasi ini masih ada analoginya dengan hukum 2 Newton, rumus ini juga berlaku untuk torsi, yaitu torsi sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Pasti kalian akan bertanya, masa kok jadi momen inersia? Ini nih bedanya sama gerak translasi. Momen inersia adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kecepatan sudut. Semakin besar momen inersianya, maka semakin sulit suatu benda untuk mempercepat atau melambat. Momen inersia juga berkaitan dengan massa, akan tetapi sebenarnya momen inersia juga bergantung dengan bagaimana massa itu tersebar. Semakin jauh massa benda dari pusat rotasinya, maka semakin besar momen inersianya. Karena pada gerak translasi momen inersianya bergantung hanya pada massanya saja, maka dapat dirumuskan dengan gaya sama dengan massa dikali percepatan. Sedangkan pada gerak rotasi dapat dirumuskan dengan momen inersia sama dengan massa dikali kuadrat jarak dari gaya ke pusat rotasi. Torsi sama dengan gaya pada translasi, yaitu sama-sama menghasilkan usaha. Semakin besar torsinya, maka semakin besar pula usaha yang akan kita lakukan pada suatu benda atau objek tersebut. Usaha ini juga bisa merubah energi dari suatu sistem, yaitu contohnya energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi dari gerakan suatu benda, yang mana kita ketahui bahwa benda yang tidak berotasi, semua energi kinetiknya berasal dari gerak translasinya. Sedangkan benda yang berotasi, sebagian energi kinetiknya terbentuk dari gerak rotasinya. Energi kinetik untuk gerak translasi dapat dirumuskan dengan energi kinetik translasi sama dengan setengah massa dikali kuadrat kecepatan. Karena pengaruh massa pada gerak translasi sama dengan pengaruh momen inersia pada gerak rotasi, dan kita punya kecepatan sudut untuk gerak rotasi, maka energi kinetik pada benda yang berotasi akan sama dengan setengah momen inersia dikali kuadrat kecepatan sudut benda. Secara matematis dapat dirumuskan dengan energi kinetik rotasi sama dengan setengah dikali momen inersia dikali omega kuadrat. Rumus untuk mencari omega yaitu omega sama dengan kecepatan translasi dibagi jari-jari benda. Kita akan melakukan sebuah percobaan dengan menggunakan kelereng, cincin, dan bidang miring. Kita tahu bahwa kelereng dan cincin mempunyai bentuk yang sama-sama bulat. Kedua benda ini sama-sama menghasilkan energi kinetik dari gerak rotasinya. Akan tetapi, apakah energi keduanya sama? Dan apakah keduanya bisa sampai secara bersamaan? Yuk, kita lihat percobaannya. Ternyata, kelereng lebih duluan sampai dibandingkan dengan cincin. Hal ini terjadi karena kelereng memiliki kecepatan sudut yang lebih besar dibandingkan cincin. Dan yang membuat kecepatan sudutnya lebih besar adalah karena kelereng punya momen inersia yang lebih kecil daripada cincin. Dan juga, makin besar momen inersianya, maka semakin sulit benda untuk mengubah kecepatannya. Kelereng adalah bola yang padat. Masanya didistribusikan lebih dekat ke pusat rotasi. Secara matematis dapat dirumuskan dengan momen inersia sama dengan 2/5 dikali massa dikali R kuadrat. Sementara cincin, masanya didistribusikan ke cincinnya karena tengahnya bolong sehingga jarak ke pusat rotasinya lebih jauh. Secara matematis dapat dirumuskan dengan momen inersia sama dengan massa dikali R kuadrat. Semakin jauh massa didistribusikan, maka semakin besar momen inersianya. Itulah kenapa kelereng bisa sampai duluan daripada cincin. Pada gerak translasi, kita akan mempelajari hukum kekekalan momentum linier, di mana total momentum linier akan selalu terjaga atau akan selalu tetap.
Hukum kekekalan ini juga berlaku untuk gerak rotasi, yang mana dikenal dengan sebutan hukum kekekalan momentum sudut. Misalnya, jika kita bentur cincin dengan kelereng, momentum sistemnya akan tetap terjaga. Secara sistematis dapat kita rumuskan dengan momentum sudut sama dengan momen inersia dikali kecepatan sudut. Hukum kekekalan momentum sudut dapat kita ilustrasikan pada seorang penari seperti berikut. Ketika dia berputar sambil melipat tangannya, maka momen inersianya semakin kecil terhadap porosnya, sehingga putarannya semakin cepat. Dan sebaliknya, jika tangannya direntangkan, momen inersia terhadap porosnya menjadi lebih besar, sehingga putarannya melambat. Karena penari berputar di tempat, maka resultan torsinya sama dengan 0. Sehingga momentum sudut penari adalah kekal. Secara matematis dapat dirumuskan dengan L1 sama dengan L2. Baiklah, mungkin hanya inilah penjelasan dari saya mengenai sebuah fenomena dari salah satu konsep, yaitu dinamika rotasi. Yang telah saya jelaskan yaitu mengenai torsi, momen inersia, energi kinetik pada benda berputar, dan juga hukum kekekalan momentum sudut. Dan keempat pembahasan ini telah saya jelaskan dengan disertai dengan contoh dan pengaplikasiannya, dan juga atau peristiwa dan fenomenanya. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.